Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai teks biografi. Tokoh biografi yang akan kita kupas kisah hidupnya adalah Soichiro Honda. Soichiro Honda lahir dari sebuah keluarga miskin di Iwatagun, Jepang pada 17 November 1906. Ayah Soichiro bernama Gei Honda dan ibunya bernama Mika. Ayah Honda bekerja sebagai tukang atau pandai besi yang kemudian hari mendirikan sebuah bengkel sepeda. Sedangkan ibunya adalah seorang penenun kain. Honda sering membantu ayahnya di bengkel tersebut. Sejak kecil, Honda memang sudah terkagum-kagum pada dunia mesin, termasuk mobil. Setamat SD, Honda melanjutkan di salah satu sekolah menengah di Futumata. Ketika sudah lulus sekolah menengah, Honda pulang ke rumah ayahnya dan ia terkagum-kagum karena usaha pandai besi milik ayahnya sudah beralih menjadi bengkel sepeda. Ia sering berkunjung ke bengkel tersebut dan membantu pekerjaan ayahnya. Di bidang akademik, Honda tergolong siswa yang biasa-biasa saja. Sesekali Honda merasa kecil hati, akankah bisa mewujudkan impiannya menjadi ahli otomotif. Keluarganya miskin, fisiknya lemah, dan tampangnya sudah tidak tampan. Namun Honda berusaha melawan perasaan mindernya dengan terus belajar tentang mesin. Kecintaannya pada mesin tak sia-sia. Di usianya yang ke-12 tahun, Honda berhasil membuat sepeda ontel dengan mode rem kaki. Inilah derita pertama kalinya Honda melihat mobil. Ketika itu saya lupa segalanya. Saya kejar mobil itu dan berhasil bergelanjut sebentar di belakangnya. Ketika mobil itu berhenti, pelumas menetes ke tanah, saya cium tanah yang dibasahinya. Barangkali kelakuan saya persis seperti anjing. Lalu pelumas itu saya usapkan ke tanah dan lengan. Saat itu, dalam hati Honda berjanji, suatu saat ia juga akan membuat mobil sendiri. Pada masa itu, velg mobil masih terbuat dari kayu. Bahkan ini mudah terbakar dan tidak baik untuk meredam goncangan. Honda punya gagasan menggantikan velg itu dengan logam. Gagasan Honda diterima sebagai inovasi yang baik di Jepang. Inovasi ini dengan segera menjadi komoditas ekspor perusahaan-perusahaan Jepang. Dari hasil temuannya tersebut, Honda mendapat keuntungan 1.000 yen per bulan di usianya yang baru 25 tahun. Setelah berhasil menciptakan velg logam, Honda ingin berhenti dari pekerjaannya di Hamamatsu. Ia ingin membuka bengkel sendiri. Pada 1937, Honda kemudian mendirikan bengkel yang memproduksi ring piston. Sayangnya produksinya ditolak Toyota karena dianggap tidak memenuhi standar. Ring buatannya tidak lentur dan tidak laku dijual. Honda ingat bagaimana reaksi teman-temannya terhadap kegagalan yang dialaminya pada waktu itu. Karena kegagalan tersebut, Honda sempat jatuh sakit cukup serius. Baru 2 bulan kemudian, kesehatannya memulih, ia kembali memimpin bengkelnya. Konsep cincin atau ring piston masih mengapung-apung dalam pikiran Honda. Ia ingin membuktikan kalau ring piston yang digagasnya merupakan temuan yang layak digunakan. Untuk menemukan jawaban tersebut, Honda memutuskan untuk sekolah lagi supaya dapat memperdalam pengetahuannya tentang mesin. Setelah lama bekerja keras memperbaiki desain ring pistonnya, dan pada 1937 dia pindah ke pembuatan cincin atau ring piston dengan mendirikan industri berat Tokai Seiki. Akhirnya Toyota mau menerima desain tersebut. Sayang sekali,
perang di Jepang meletus dan pabriknya terbakar. Honda tak patah semangat. Ia justru memanfaatkan situasi pasca perang untuk membuka peluang-peluang baru. Ia mengumpulkan para karyawannya untuk mengambil sisa kaleng benzol yang dibuang kapal Amerika Serikat. Sisa kaleng itu akan digunakan untuk bahan mendirikan pabrik. Setelah pabrik didirikan, bencana terduga kembali terjadi. Gempa bumi menghancurkan pabriknya. Ia pun memutuskan menjual pabrik ring pistonnya pada Toyota. Setelah itu, Honda sempat mencoba membuka beberapa usaha lain dan semuanya gagal. Setelah perang di tahun 1947, kondisi perekonomian Jepang porak-poranda. Honda juga ikut menanggung imbasnya, ia kembali miskin. Ketika Perang Dunia II berkecamuk, banyak sekali rongsokan sepeda berserakan. Honda berinovasi, menggabungkan sepeda ontel dengan mesin pemotong rumput. Inilah cikal bakal sepeda motor. Sepeda ontel dengan mesin itu laku keras. Orang-orang berbondong-bondong memesannya. Pada 1948, Honda memulai produksi sepeda motor sebagai Presiden Honda Corporation. Honda mengubah perusahaan tersebut menjadi sebuah perusahaan multinasional berharga miliaran yang memproduksi sepeda motor terlaris di dunia. Inilah yang terjadi tonggak awal kebangkitan Honda. Ia kembali mendirikan pabrik motor. Sejak itu, kesuksesan tak pernah lepas dari tangannya. Ia mengaku bahwa perjalanan karirnya diwarnai banyak kegagalan, namun ia tak pernah menyesal karena telah melakukan banyak kesalahan. Banyak orang hanya melihat 1% kesuksesan saya, tapi mereka tidak melihat 99% kegagalan saya, kata Honda. Honda membuktikan bahwa sukses bukan karena kita memiliki IQ yang jenius, tapi karena kegigihan yang kita lakukan. Jangan mudah menyerah ketika mengalami kegagalan, imbuhnya. Saya juga bangga untuk keberhasilan saya. Walaupun saya sering berbuat kesalahan dan kegagalan, namun semua itu tidak pernah disebabkan oleh hal yang sama. Saya tidak pernah mengulangi kesalahan, dan saya selalu berusaha sekuat mungkin untuk memperbaiki diri. Dalam hal itu saya berhasil. Honda tetap menjabat presiden perusahaan hingga pensiun pada 1973. Kemudian, ia diangkat sebagai penasihat tertinggi pada tahun 1983. Setelah pensiun, Honda menyibukkan diri dengan pekerjaan yang berhubungan dengan Yayasan Honda. Dia meninggal pada 1991 karena gagal liver. Demikianlah biografi dari Seijiro Honda. Terima kasih, semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar.